Tapi kan kalau kata netizen nih Pak, kalau di komentar-komentar di media sosial itu kan meskipun ijazah ini kan personal ya, Pak Jokowi. Iya. Implikasinya ya. Katanya begitu kan, ini kan soal marwah negara juga. Karena bagaimanapun Pak Jokowi ini kan betul. kepala negara, pernah menjadi kepala negara. Gitu. Gimana komentar Pak? Ya, bisa saja seperti itu. Tapi kalau analisa menggunakan respon 1 tahun dia ada di situ dan dia berapi-api, dia hampir semua petinggi kepolisian dia tuding kan. Dia dari Tito Karnavian, dia tuding juga bahwa Kapolri sampai penyidik forensik yang pada saat itu memeriksa kasus Jessica Wongso, dia datangi, dia caci maki, kan menjadi tidak sepadan ketika tiba-tiba dia mengakui bahwa penelitiannya salah dan semua yang disampaikan itu keliru, terus dia berbalik mengatakan ijazahnya sah. Kan orang makin tidak percaya, bagaimana mungkin dia meneliti secepat itu sementara buku yang dia tulis itu tebal itu berbulan-bulan dan memerlukan banyak orang ya. Kalau saya lebih melihat ada faktor-faktor internal di dalam diri Rismon. Yang satu tentang kebohongan bahwa dia terlanjur mengatakan sebagai doktor dari Yamaguchi, dia S2-nya juga dari Yamaguchi. Nah, sementara di balik itu dibuktikan oleh Joshua Sinambela, ya, Adi Termawan dan lain-lain, dengan ketika pergi ke Jepang menemukan dia tidak pernah menyelesaikan disertasi itu di Yamaguchi itu loh. Barangkali itu yang membuat malu yang pertama. Yang kedua, Rismon ini kan memiliki istri. Apapun namanya, istri ini kalau di dalam bahasa Jawa, begitu juga suami ini kan garwa ya. Garwa itu sigarane nyawa belahan jiwa. Jadi ketika sudah ada tudingan bahwa karena Rismon tidak bisa menyelesaikan S3-nya di Yamaguchi, maka dia konsekuensinya harus mengembalikan biaya yang dia dapatkan. Nah, untuk menghapus itu strateginya cuma satu, mematikan diri sendiri dengan membuat surat keterangan mati. Dan itu dikirimlah itu ke Membusu Kementerian Pendidikan Jepang lah, lalu selesailah cerita Rismon bahwa dia mati begitu. Tapi ternyata di Indonesia berapi-api. Nah, karena panik itu maka dia akhirnya dengan ini prosesnya sudah agak lama dalam tanda petik, bukan berarti bulan-bulannya, 2 minggu yang lalu begitu, ketika bedah buku di Bandung, malam-malam dia lagi selesai makan gitu. Terus ada telepon berdering, wajahnya jadi pucat. Nah, saya menduga, terus kita tanya yang telepon siapa bikin? Dia pengacaranya. Jadi di balik ini ada keterlibatan pengacara, entah siapa namanya pengacara, yang mengatur supaya Rismon itu merapat, Rismon itu minta maaf, dan akhirnya hancur lebur seperti ini. Kalau saya lebih percaya itu, teori itu yang lebih tepat. Pengacara ini bukan pengacaranya Pak Rismon